Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia. Bapak Ibu guru yang kami hormati, kembali di channel Syarifuddin SPD, guru PJOK SMP Negeri 32 Jakarta. Sekarang kita memasuki koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Provinsi DKI Jakarta. Perkenalkan, Bapak Anang Suprapto sebagai fasilitator dan Bapak Parmena Sinaga sebagai pengajar praktek. Dan saya sendiri Syarifuddin, calon guru penggerak DKI Jakarta. Semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Ungkapan dari Arthur auf der Heide, seorang pakar di ahlinya. Kita masuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Kita pahami bersama selama ini kita selalu menyampaikan dalam kurikulum Merdeka pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang membedakan. Tapi sudah sejauh mana pemahaman kita tentang pembelajaran berdiferensiasi? Ini adalah beberapa pengertian pembelajaran berdiferensiasi dari beberapa ahli. Yang pertama dari Caroline Tomlinson. Menurut Tomlinson, 1999, pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan di mana guru menyediakan berbagai macam materi, pengalaman, dan penilaian yang dapat menjangkau berbagai kebutuhan dan gaya belajar siswa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi dan pencapaian akademis siswa. Kemudian menurut Howard Gardner, 1993, pendidikan atau pembelajaran berdiferensiasi adalah setiap siswa memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, seperti kecerdasan linguistik, logika matematika, kinestetik, musikal, interpersonal, dan intrapersonal. Oleh karena itu, pembelajaran berdiferensiasi harus mempertimbangkan kecerdasan ini dan memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kekuatan siswa. Dan yang ketiga, menurut Maria Montessori, 1912, beliau adalah seorang pendidik yang terkenal dengan metode pendidikan Montessori. Montessori mengatakan bahwa siswa harus diberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri. Pembelajaran berdiferensiasi harus menekankan pada kebebasan siswa untuk memilih materi dan metode belajar yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Menurut Montessori, siswa yang belajar dengan cara mereka sendiri akan lebih termotivasi dan berhasil. Setelah kita memahami arti dari pembelajaran berdiferensiasi, selanjutnya kita bisa menerapkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, baik kognitif dan non-kognitif, berdasarkan 3 aspek, kesiapan atau readiness, minat dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Dan yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Selanjutnya, pertanyaan yang muncul, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi
dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara seperti ini. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi konsep atau keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai dengan minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Dan yang ketiga, profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat. Diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Diferensiasi proses. Guru perlu memvariasi proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Dan diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Selanjutnya, bagian inti dari koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain sebelumnya di pendidikan guru penggerak ini. Sejauh mana koneksinya? Kita buka kembali kepada pemahaman awal kita di modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. 1.2 nilai dan peran guru penggerak. 1.3 visi guru penggerak. 1.4 budaya positif. Dan 2.1 pembelajaran berdiferensiasi yang semuanya berkoneksi adalah bagaimana pembelajaran yang ada berpihak kepada murid untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila yang terbaik. Filosofi Ki Hajar Dewantara di modul 1.1 pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan dalam prosesnya, anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Keterkaitan antar materi di 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, kita dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, readiness, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, ada mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid yang merupakan nilai guru penggerak. Dan mewujudkan kepemimpinan pada murid yang menjadi peran guru penggerak akan sama di dalam pembelajaran berdiferensiasi, sangat terkait. Karena sebagai seorang pendidik, pembelajaran berdiferensiasi adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi di modul 1.3 sebagai visi guru penggerak. Guru dapat menggunakan pendekatan IA melalui tahapan bagja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan 3 strategi diferensiasi, dan atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan murid. Materi yang sama juga dilaksanakan di modul 2.1, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid.
Kemudian keterkaitan di modul 1.4 budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Kesimpulan dari pembelajaran kita saat ini bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula serta dengan pembelajaran diferensiasi. Dan pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.